Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Blue Lock. Cerita bermula ketika klub bola dari SMA Ichinan melawan Matsukaze Koko dalam pertandingan final. Pada menit-menit terakhir, Isagi menerobos semua pemain dan tinggal berhadapan dengan kiper lawan. Pada saat itu, dia ingin sekali mencetak gol, tapi tidak punya kesempatan karena rekan setimnya meminta Isagi mengoper bola. Pada akhirnya, timnya Isagi kalah dalam pertandingan. Mereka jadi tim yang tidak bisa lolos ke tingkat nasional karena kalah dalam pertandingan penyisihan. Isagi menyesal karena sudah mengoper bola. Andai dia langsung menembakkan bolanya, mungkin saja nasib dia akan berubah. Setelah timnya kalah, Isagi mendapatkan undangan dari asosiasi sepak bola. Secara kebetulan, dia datang dengan Kira Ryosuke atau penyerang dari tim yang tempo hari mengalahkannya. Dari 300 orang pemain, mereka akan diuji menjadi penyerang nomor 1 di dunia. Dengan menjalani pelatihan khusus yang telah dirancang sedemikian rupa, mereka diminta untuk menjadi pemain egois yang tidak memperdulikan rekan setimnya. Meskipun awalnya banyak yang menentang, tapi setelah diberi penjelasan yang masuk akal, semua pemain memutuskan untuk menjalankan latihan tersebut. Setiap kemampuan pemain telah diukur dan diberi peringkat. Peringkat itu akan berubah tergantung dari hasil latihan. Dan untuk pemain yang menduduki ranking 5 teratas bisa bermain di Piala Dunia tanpa syarat. Sementara orang yang gugur akan kehilangan hak bergabung tim nasional untuk selamanya. Tes pertama adalah main kejar-kejaran selama 2 menit lebih. Yang terkena bola akan menjadi pengejar dan jika masih jadi pengejar sampai waktu telah habis akan tereliminasi. Dengan niatan untuk menjadi penyerang terbaik, Isagi memutuskan untuk menembakkan bolanya pada pemain yang paling kuat. Bachira punya pemikiran yang sama dengannya. Makanya, dia langsung membantu Isagi untuk mengalahkan pemain yang paling kuat. Sebagai pemain yang paling menonjol di ruangan itu, Kira menjadi korban. Selama ini, timnas Jepang belum pernah memenangkan Piala Dunia. Makanya, mereka mempercayakan seorang pria yang bernama Ego Jinpachi untuk mengubah sepak bola di Jepang dan melahirkan pemain terbaik yang bisa memimpin memenangkan Piala Dunia. Tanpa sadar, Isagi telah menembakkan bolanya ke arah Kira. Dengan demikian, dia harus tereliminasi dan karir masa depannya sudah berakhir. Kira tak bisa menerimanya. Dia protes kepada Jinpachi karena beranggapan permainan kejar-kejaran itu tak ada hubungannya dengan sepak bola. Ego bilang, dalam Blue Lock semuanya ada hubungan dengan sepak bola. Ukuran ruangan yang mereka pakai saat itu kurang lebih sama dengan ukuran area penalti. Jika dia tak mampu melakukan tugas di area tersebut, maka tak mempunyai bakat sebagai striker. Sementara Bachira yang merebut bola dan menargetkan pemain terkuat merupakan contoh keegoisan dan obsesi seorang striker yang dicari olehnya. Isagi menyadari baru saja mengakhiri karir sepak bolanya Kira. Tapi entah kenapa dia jadi sangat bersemangat. Dengan dikeluarkannya Kira, mereka lolos ujian asrama. Mereka menjadi tim yang akan bekerja sama dan terkadang harus mengkhianati. Ketika Isagi keluar dari kamar asrama, Bachira mengajaknya latihan bersama. Isagi bertanya kenapa saat itu dia mengoperkan bola kepadanya. Lalu Bachira menjawab karena ada monster dalam dirinya. Pada suatu ketika, teman-temannya kesal kepada Bachira karena terlalu lama membawa bola. Di saat itulah ada sosok menyerupai monster yang muncul dan berbicara kepadanya. Tapi saat kemarin, monsternya bilang oper bolanya pada Isagi. Monster itu mengetahui Isagi juga punya monster dalam dirinya. Isagi tak mengerti dengan perkataannya, tapi saat menendang bola, dia merasa bukan jadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin tahu monster apa yang ada pada dirinya. Igarashi yang awalnya berada di peringkat terakhir, kini jadi peringkat 275, sedangkan Isagi berada satu tingkat di atasnya. Meski peringkat mereka telah berubah, tapi posisinya masih belum aman. Bagi mereka yang masih berada di peringkat terendah, tidak bisa mendapatkan makanan enak dan lingkungan hidup yang lebih baik.
Dalam seleksi pertama, 5 tim di setiap asrama akan saling berhadapan. Hanya 2 tim teratas saja yang bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Jadi, ke-11 orang yang ada di setiap tim akan bermain sebagai tim resmi. Ego mengatakan, sepak bola itu intinya mencetak gol. Mereka diminta untuk tidak terpaku dengan posisi dan membuat permainan mulai dari nol. Pertandingan pertama adalah permainan antara tim X melawan tim Z. Berdasarkan hasil suit, Isagi menjadi penyerang tumpuan mereka. Namun, tak lama setelah pertandingan dimulai, Raichi malah merebut bola temannya sendiri. Hal ini menyebabkan formasi mereka jadi kacau karena setiap pemain saling berebut bola. Selang kemudian, seorang pemain dari tim X yang namanya Baro tiba-tiba datang merebut bola. Dia juga berhasil menerobos pertahanan tim Z dan mencetak skor dalam waktu singkat. Pada kondisi tersebut, tim Z saling menyalahkan temannya, sedangkan tim X mulai bekerja sama. Secara tidak langsung, golnya Baro telah membuat mereka bekerja sama. Hasilnya, di saat semua orang menghadang Baro mengoper bola pada rekannya, kemudian mencetak angka lagi. Pada akhirnya, tim X berhasil unggul dalam permainan. Di menit-menit terakhir, Bachira mengajak Isagi untuk mencetak gol. Dia beranggapan mungkin saja mereka berdua bisa melakukannya. Bachira akan memancing musuhnya, sedangkan Isagi akan lari ke depan gawang untuk mencetak gol dengan tendangan lurus. Sayangnya, rencana itu tidak berhasil, dikarenakan Baro menghalanginya. Tanpa sadar, Isagi mengoperkan bolanya ke arah kanan. Walau begitu, mereka berhasil mencetak 1 angka, tapi hal ini memicu perselisihan karena ada yang tidak terima Isagi mengoperkan bolanya kepada Kunigami. Saat ini, mereka berada di posisi yang terancam. Apabila kalah dalam pertandingan selanjutnya, maka mereka akan gagal. Kunigami bilang dia tak akan bisa mencetak gol itu tanpa Bachira dan Isagi. Makanya, itu bisa jadi petunjuk untuk menang di pertandingan. Mengenai perkataan tentang membentuk sepak bola mulai dari nol, Isagi sudah mengetahuinya. Dalam pertandingan hari ini, setiap orang berebut bola, mungkin itulah maksudnya nol. Lalu, hal yang menghancurkan angka nol itu adalah golnya Baro. Dia berhasil memimpin mereka sebagai tim dan menggunakan bakatnya untuk mengubah permainan kacau menjadi satu. Singkatnya, sebuah tim dapat tercipta dari seorang striker yang hebat. Pertandingan kedua di Gedung 5 baru saja selesai. Tim V mengalahkan tim Y dengan skor 8-0. Ego mengakui kalau pemikiran Isagi itu benar, namun mereka belum mengetahui cara untuk menjadi pemenang. Demi mengubah 0 menjadi 1, mereka membutuhkan senjata untuk menghancurkan formasi lawan. Senjata itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Itulah hal yang paling dibutuhkan untuk lolos seleksi pertama ini. Setelah mencatat kelebihan masing-masing, Kwon mencoba membuat strategi untuk pertandingan selanjutnya. Dari semua pemain, hanya Isagi saja yang tidak mengetahui senjatanya. Di saat Isagi sedang makan sendirian, secara kebetulan dia bertemu dengan Kunigami. Kunigami berterima kasih karena Isagi sudah mengoper bola kepadanya. Jadi, dia membagikan separuh makanannya karena dia tak bisa mencetak gol itu tanpa Isagi. Kunigami bertanya kenapa Isagi mengoperkan bola kepadanya. Padahal posisi Raichi lebih terbuka. Isagi bilang kalaupun dia mengoper ke Raichi, tetap saja tidak mengubah kalau Baro ada di depannya. Dia merasa tendangan jarak menengah Kunigami akan menciptakan gol. Soalnya, dia pernah merasakan kekuatan dari tendangannya. Mendengar hal tersebut, Kunigami beranggapan mungkin saja itu adalah senjata Isagi. Menurutnya, bisa membuat keputusan dalam sekejap itu adalah kemampuan yang luar biasa. Strategi yang dibuat oleh Kwon adalah memanfaatkan senjata mereka. Jadi, mereka akan membagi waktu dan menjadi penyerang secara bergantian. Agar senjata seseorang bisa menonjol, rekan di sekitarnya harus membuat formasi untuk mendukungnya. Kemudian, saat pertandingan antara tim Z melawan tim Y dimulai, Bachira maju dengan dribblenya. Taktiknya adalah menerobos sendirian dan sebisa mungkin membawa bola ke depan. Namun, tim Y juga telah mempersiapkan strateginya. Mereka berusaha mematikan
memperhatikan senjata yang dimiliki oleh tim Z. Kemudian, saat posisi tim Z berada di depan, Kunigami menembak dengan tendangan kuatnya. Sayangnya, berapa kali pun dia menendang, tim lawan masih bisa menahannya. Kemudian, tim Y memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol. Setelah itu, mereka mengulur waktu hingga babak pertama berakhir. Di babak selanjutnya, tim Y masih bertahan dengan cara mengulur waktu. Imamura gagal merebut bola, tapi berkat usahanya, Gagamaru punya kesempatan untuk menyerang balik. Di saat serangan pertamanya gagal, Isagi merasakan kehadiran pemain yang mengacaukan strateginya. Makanya, dia segera pergi ke belakang untuk mencegah bola direbut oleh Nico. Dengan demikian, maka Isagi bisa menendang, lalu dilanjutkan oleh Gagamaru untuk mencetak gol. Supaya Nico tak bisa menjalankan strateginya, Isagi menghadang semua umpan yang mengarah kepadanya. Daripada merusak keseimbangan saat ini, Isagi melewatkan kesempatan yang akan menjadikannya sebagai pusat. Namun, Nico tak mau kalah begitu saja. Meskipun Isagi berusaha menghalanginya, dia masih bisa memberi komando pada orang lain dan memahami situasi lapang dengan akurat. Semua itu berkat kemampuan matanya yang tidak biasa. Ketika waktu tinggal tersisa 1 menit lagi, Nico mulai menjalankan rencana pamungkasnya. Ketika Okawa menerima operan dan kembali ke wilayahnya, semua pemain dari tim Y menyerang secara bersamaan. Isagi tidak ingin membiarkan timnya mengalami kekalahan. Makanya, dia berlari sekuat tenaga untuk mencegah agar bola tidak dioper pada Okawa. Dengan demikian, maka Isagi bisa membalikan keadaan. Dia mengoper bola kepada rekannya, kemudian lari ke depan untuk menendang bola yang diumpankan oleh Bachira. Pada akhirnya, Isagi berhasil membawa kemenangan. Di menit-menit terakhir, timnya menang dengan skor 2-1. Golnya telah menghancurkan impian ke-11 orang dan membuat orang yang dia lawan jadi menderita. Akan tetapi, semua itu malah membuat Isagi merasakan kenikmatan tiada tara. Saking senangnya, Isagi tak bisa tidur dan terlalu bersemangat. Oleh karena itu, diam-diam dia pergi ke ruang visual untuk melihat video pertandingan. Pada saat yang sama, Chigiri sudah lebih dulu ada di sana. Karena tidak bisa tidur, dia datang ke sana untuk melihat gol Isagi. Setelah diperhatikan, Chigiri beranggapan Isagi punya kemampuan spesial, seolah bisa mengontrol seluruh pertandingan dengan mata kepalanya sendiri. Isagi masih memanfaatkan intuisi untuk memakainya. Tapi kalau lewat kesadaran sendiri, itu akan jadi senjata yang luar biasa. Itulah pendapat Chigiri saat dia menontonnya. Saat Isagi bertanya tentang senjata miliknya, Chigiri bilang dia juga punya kelebihan seperti dirinya. Namun, dikarenakan dia pernah mengalami cedera yang parah, dia tidak berani memakainya lagi. Kemudian, di saat semuanya sedang latihan, Ego memperbaharui peringkat mereka. Berkat golnya, Isagi yang awalnya di peringkat bawah, kini meraih ranking tertinggi di antara tim Z saat ini. Untuk meningkatkan kemampuannya, dia tak bisa berdiam diri saja. Saat ini, Isagi sudah membuat tim Z jadi berpusat pada dirinya. Dalam pertandingan sebelumnya, tim W telah mengalahkan timnya Baro. Dengan kata lain, mereka lebih hebat daripada tim Z. Saat melakukan analisis pada rekaman sebelumnya, mereka dapat menyimpulkan kalau Wanima bersaudaralah yang paling berpengaruh. Mereka ahli dalam permainan kombinasi yang sulit diatasi meskipun mengetahui arah operannya. Untuk menghadapinya, Kwon sudah menyiapkan suatu strategi. Untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali, kali ini mereka akan menggunakan 3 senjata depan dan merotasi formasi 3 kali dengan interval 30 menit. Selang kemudian, pertandingan ke-7 melawan tim W sudah dimulai. Saat pertandingan berlangsung, Wanima bersaudara sangat sulit dihentikan. Padahal, mereka sudah menyiapkan rencana untuk mengatasinya. Ketika Wanima sedang berhadapan dengan Chigiri, Wanima bersaudara sempat meremehkannya. Untungnya, Isagi segera merebut bolanya, lalu dia mencoba menyadarkan Chigiri untuk tidak terikat dengan masa lalunya. Pada saat yang sama, Igarashi mengumpan bola ke arah Kwon. Kemudian dia berhasil mencetak gol dengan menyundul bola. Pada pertandingan kali ini, Kwon tidak hanya mencetak 1 angka. Tidak disangka-sangka, dia bisa mencetak 3 angka dan menjadi top skor.
Ketika babak kedua dimulai, ada yang aneh dengan Kwon. Dia seakan membiarkan bolanya direbut sehingga membahayakan timnya sendiri. Saat itu, tim Z masih unggul 2 angka. Tapi lagi-lagi Kwon bertindak ceroboh sehingga berakibat fatal. Ketika Raichi mengamuk kepadanya, Kwon hanya bisa minta maaf. Dia terlihat seperti menyesal, tapi dari kejauhan, Isagi merasa kalau semua itu disengaja. Kemudian, saat tim W membalikan keadaan, semuanya jadi terlihat jelas. Isagi sudah menyadari kalau Kwon sudah berkhianat. Karena sudah ketahuan, Kwon mengaku sudah membuat kesepakatan untuk menjadi top skor. Sebagai gantinya, dia membocorkan strategi timnya kepada pihak lawan. Sebagai top skor, dia tidak akan tereliminasi meski timnya kalah dalam pertandingan. Setelah pengkhianatannya terbongkar, Kwon pun berpihak pada musuh secara terang-terangan. Dia berusaha untuk menghancurkan timnya sendiri demi mempertahankan posisinya. Sejak pertama kali bermain bola, Chigiri percaya bisa menjadi yang terbaik sedunia. Karena kemampuan berlarinya sangat cepat, dia pernah disebut sebagai jenius yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia terlihat mengkhawatirkan. Selain kehilangan rasa percaya diri, kini dia sudah menyerah untuk menggapai impiannya. Walau begitu, Isagi tetap menyemangatinya. Namun, dikarenakan waktu sudah hampir habis, dia jadi menuruti egonya sendiri dan bermain tak terkendali. Saat pertama kali masuk SMA, Chigiri bertemu Wanima bersaudara yang saat itu jadi seniornya. Karena merasa lebih hebat, Chigiri meminta untuk menghapus senioritas. Hasilnya, dia menjadi pemain andalan dan membuat Wanima bersaudara membencinya. Kemudian, saat Chigiri bertanding dengan penuh semangat, dia mengalami cedera di mana ligmen lututnya sobek. Dokter bilang dia bisa berlari secepat itu karena ototnya tumbuh dengan cara unik. Jadi, kalau ligmen itu robek lagi, kemungkinan untuk melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola akan sulit dilakukan. 5 menit lagi, tim mereka akan kalah. Chigiri sengaja tidak melakukan apa-apa supaya dia punya alasan untuk berhenti bermain. Namun, melihat Isagi yang berjuang mati-matian membuat Chigiri bangkit lagi. Dia mendapatkan kembali semangatnya dan berhasil menghancurkan batasan yang selama ini mengganggunya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia langsung menerobos ke depan. Di saat yang sama, Isagi merasakan kehadirannya. Oleh karena itu, dia menendang bola ke arah depan. Kemudian tak lama setelahnya, Chigiri berhasil mengejar bola tersebut dan mengiringnya sampai masuk ke gawang. Dengan ini, maka kedua tim punya skor yang sama. Hasil seri itu sangat berharga bagi mereka. Mereka masih bisa bertahan dan ikut pertandingan selanjutnya. Sementara tim W sangat kesal karena merasa sudah dibohongi. Kwon dikeroyok oleh mereka karena tidak sesuai kesepakatan. Saat itu, Isagi dan Kunigami membelanya, tapi Kwon malah kabur dan masih belum kapok untuk mengkhianati teman-temannya lagi. Dia mendatangi tim yang akan menjadi lawan selanjutnya. Namun, tim lawan menolaknya mentah-mentah. Mereka tidak mempedulikannya dan menganggap Kwon sebagai orang lemah yang merepotkan. Mikage Reo merupakan anak orang kaya yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Berkat dukungan orang tuanya, dia bisa mendapat apapun yang dia mau. Namun, dia selalu merasa bosan dengan semua hal yang dia miliki. Dia tidak bisa menikmatinya karena semua itu bukanlah hal yang diinginkan. Oleh karena itu, dia ingin mencari sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Dia ingin menjadi juara di sepak bola dan mendapatkan Piala Dunia. Namun, kedua orang tuanya tidak mendukung keinginan tersebut. Daripada mengejar sesuatu yang sulit dicapai, Mikage diperintahkan untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Di saat itulah, dia menemukan murid berbakat bernama Nagi. Jika bersamanya, dia percaya bisa terus maju menuju kejuaraan dunia. Hasil dari pertandingan terakhir, tim Z berada di peringkat ketiga. Jika ingin bertahan, selanjutnya mereka harus jadi pemenang. Sebelum rapat strategi, Raichi ingin menghajar Kwon karena sudah berkhianat. Meskipun Kwon pantas menerimanya, Isagi masih membelanya dan menganggap dia sebagai rekan timnya. Namun, Kwon sudah tidak peduli dengan timnya. Dia tidak akan melakukan apa-apa karena percaya bisa lolos tanpa mereka. Di saat Isagi mengunjungi area latihan, dia bertemu dengan Baro yang sudah menjadi top skor dengan 10 gol. Meskipun Baro kelihatan tidak ramah, Isagi mencoba mendekatinya dengan menanyakan cara agar
tidak bisa menjadi seperti dirinya. Menurut Isagi, dia adalah pemain terhebat yang pernah ditemui. Isagi bisa mengatakan seperti itu karena Baro bisa mencetak gol sendirian tanpa bantuan rekan timnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Baro menunjukkan cara menendang bola. Isagi menyadari Baro punya kemampuan menembak dengan akurat dari zona tertentu yang jaraknya 20 meter lebih. Tapi dalam pertandingan sungguhan, dia tak bisa memasuki zona itu dengan mudah. Saat itu, dia harus menerobos pertahanan lawan dengan kecepatannya. Isagi berterima kasih karena sudah mengajarkannya, tapi Baro hanya membuatnya tersadar bahwa ada dirinya di lapangan ini. Hal itu sudah cukup membuat orang seperti Isagi berhenti karena putus asa. Sekarang, Isagi sudah mengetahui formula untuk mencetak gol. Namun, dia tak bisa meniru senjata yang dimiliki oleh Baro. Sedangkan pertandingan final akan diadakan dalam waktu 20 jam lagi. Dalam pertandingan penentuan, tim Z akan melawan tim V yang berada di peringkat pertama. Sejak awal pertandingan, Isagi bisa memprediksi pola pergerakan lawannya. Makanya, mereka bisa mencegah bola itu dioperkan kepada Nagi. Dengan demikian, mereka bisa melanjutkannya dengan serangan balasan. Supaya tidak mengganggu pertahanan, mereka menyerang dengan cara melambungkan bola ke depan, lalu menyerang secepat mungkin. Sayangnya, Gagamaru gagal mencetak gol. Lebih parahnya lagi, tim V meniru strategi tersebut tapi bisa mencetak gol dengan mudah. Tertinggal 1 gol saja tak mempengaruhi semangat tim Z. Mereka tetap berusaha menyerang balik dengan kemampuan yang mereka miliki. Kunigami tak bisa menembak jika tidak memasuki zona jangkauannya. Makanya, dia kehilangan kesempatan menyerang karena tim lawan melakukan serangan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun tidak bersemangat, Nagi punya kemampuan yang jauh dari mereka. Dia selalu mendapatkan skor setiap kali menerima bola. Kecepatan berlarinya Tsurugi juga sama cepatnya dengan Chigiri. Golnya telah membuat tim Z putus asa dan kehilangan harapan untuk menang. Di saat teman-temannya menyerah, hanya Bachira sendiri saja yang semakin bersemangat. Dengan kemampuan yang melebihi batas, dia dapat menguasai bola sendirian hingga menerobos semua pertahanan yang dimiliki oleh lawannya. Kemudian, Bachira berhasil mencetak gol dan membuat teman-temannya bangkit. Dengan beranggapan kalau ini adalah pertandingan terakhir, Kunigami dapat mengerahkan tembakan terkuat yang pernah dia lakukan. Hasilnya, dia berhasil merubah kedudukan menjadi 3-2. Di saat kemampuan rekannya sudah berkembang, Isagi masih memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia masih belum punya cara untuk memaksimalkan kemampuan miliknya. Sementara Chigiri yang sedang berhadapan dengan Tsurugi tak bisa melewatinya dengan cara biasa. Makanya, dia menendang bola jauh ke depan, lalu mengejarnya dengan kecepatan penuh untuk mencetak gol ketiga. Dengan demikian, maka skor di kedua tim menjadi 3-3. Situasi seperti itu tidak bertahan lama. Pemain yang mengalami perubahan bukan hanya tim Z saja. Dikarenakan posisinya sedang terancam, Mikage merasa putus asa. Untuk yang pertama kalinya, si jenius Nagi berinisiatif untuk membantunya. Kali ini, dia benar-benar serius menghadapi lawannya. Dia telah membangkitkan potensi penuhnya untuk mencetak gol dengan sempurna. Dengan ini, maka skor menjadi 4-3. Tim Z sudah gagal dalam membalikan keadaan. Untuk mengatasinya, mereka akan mencoba meningkatkan pertahanan, tapi Reichi menolak keras dan memerintahkan semuanya terus menyerang. Meskipun merepotkan, dia sendiri yang akan mengatasi pertahanannya. Waktu pertandingan tinggal 13 menit lagi. Dalam kesempatan singkat itu, Isagi berhasil mengetahui cara menggunakan kemampuan miliknya. Di saat Nagi akan merebut bola dari Chigiri, dia dapat mencegahnya, lalu memberi kesempatan pada temannya untuk melakukan serangan. Tendangan pertama mengenai tiang. Tendangan kedua masih belum gol juga. Lalu saat tendangan ketiga, Kunigami berhasil mencetak gol. Semua itu sesuai dengan prediksinya Isagi. Dia bisa memperkirakannya seakan bisa mengetahui masa depan. Kuon teringat kembali dengan masa lalunya. Sejak berada di klub SMA, hanya dia saja yang punya impian untuk meraih kejuaraan nasional. Sedangkan teman-temannya tidak punya tujuan besar seperti dirinya.
temannya, sehingga pada akhirnya impian itu sulit dicapai. Oleh karenanya, ia melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Dia tidak peduli meski harus mengkhianati rekan timnya sendiri. Namun, karena Kunigami sudah menyamai gol miliknya, dia bukan top skor lagi. Apabila timnya kalah di pertandingan, dia juga akan ikut tereliminasi. Untuk mencegah lawannya mencetak gol lagi, Isagi sedang berusaha mencegat Nagi. Akan tetapi, dia tidak punya kemampuan yang cukup untuk menghentikannya. Di saat Nagi hampir menyerang, tiba-tiba Kwon datang melakukan pelanggaran berat. Dengan ini, tim Z masih punya harapan untuk bisa menang. Sementara tim V sudah siap menyerang dengan tendangan bebas di luar kotak penalti. Karena ini adalah Blue Lock, Mikage tak punya niatan untuk mengoper. Dia langsung mengerahkan tembakan ke arah gawang. Untungnya, Iemon masih bisa menanganinya. Raichi juga berhasil menahan tembakan kedua yang dilakukan oleh Tsurugi. Kemudian, saat Nagi menerima bola, semua bek menghalanginya. Bagi Isagi, ini merupakan kesempatan terakhir untuk menyerang balik. Dengan mata dan kemampuan memprediksinya, Isagi bisa merasakan ada 3 rekannya yang maju bersamanya. Apapun yang terjadi, dia takkan membiarkan musuh merebut bolanya. Berkali-kali, Bachira, Chigiri, dan Kunigami saling mengoperkan bola. Sesuai dengan prediksinya, Isagi berhasil mengendalikan lapangan tengah. Apapun yang terjadi, dia harus mencetak golnya sendiri. Namun, ketika Nagi mengejarnya, Isagi kehilangan konsentrasinya. Dia terlalu lama memikirkan cara mengambil bola dan melupakan tujuannya mencetak angka. Isagi sadar dia tak punya kecepatan, kekuatan, atau teknik khusus. Makanya, daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, dia memutuskan untuk melakukan tembakan langsung. Pada akhirnya, dia mendapat skor dan meraih kemenangan. Tim Z memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Kwon tidak menyangka kalau hal ini bisa terjadi. Namun, jika saja dia tidak menghadang Nagi, mereka pasti sudah kalah. Oleh karenanya, dia masih diterima oleh temannya meskipun sudah berkhianat. Setelah pertandingan itu selesai, hasil penilaian langsung diumumkan. Ketiga tim dari Gedung 5 dinyatakan gugur dan dikeluarkan dari Blue Lock. Sedangkan untuk tim yang berhasil lolos adalah tim V dan tim Z, serta semua top skor di setiap tim. Sejak saat itu, tim yang lolos diperintahkan untuk latihan fisik. Mereka tidak diperbolehkan memakai bola sebelum diperintahkan untuk berhenti. Setelah berhari-hari menjalani latihan keras, semua pemain dipertemukan di dalam satu ruangan. Di sana, mereka menemukan fakta yang mengecewakan. Ternyata, selama ini mereka telah dibohongi, seolah ditempatkan di peringkat bawah. Padahal, tidak ada tim yang peringkatnya lebih tinggi di atas mereka. Semua itu dilakukan untuk menghancurkan rasa percaya diri yang masih lemah, sehingga bisa berjuang mati-matian mengalahkan tim yang lebih kuat. Mengenai seleksi kedua, mereka harus melewati 5 tahapan. Seleksi ini akan lebih sulit dari yang pertama karena sistemnya perorangan. Ego memperingatkan bagi pemain yang lolos karena temannya akan gagal duluan. Tahapan pertama adalah mencetak 100 gol. Dengan memakai hologram khusus di ruangan terisolasi, Isagi harus menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 90 menit. Awalnya dia beranggapan seleksi di tahap ini menyenangkan, tapi lama-kelamaan gangguan yang harus dia hadapi semakin sulit. Selain dihalangi oleh banyak hologram, mereka juga harus bisa menerima operan yang sulit untuk dikontrol. Setelah beberapa kali gagal mencetak angka, dia pun menyadari teknik menerima bola dan tendangan yang lebih baik. Kemudian, setelah tahap pertama selesai, mereka harus membentuk tim beranggotakan 3 orang. Saat itu, hanya Bachira saja yang ada di dekatnya. Kemudian Nagi tiba-tiba datang mengajak Isagi untuk bergabung bersamanya. Namun, karena Isagi akan membentuk tim bersama Bachira, Nagi pun memutuskan untuk bergabung bersamanya saja. Hal ini membuat Mikage kesal karena ditinggalkan sendirian. Saat tiba di ruangan berikutnya, mereka bertemu dengan satu tim berisikan peserta berperingkat tinggi. Mulai dari sini, akan diadakan pertandingan kecil 3 lawan 3. Blue Lockman akan menjadi kiper kedua tim, dan tim pertama yang mencetak gol 5 kali adalah pemenangnya. Bagi tim yang menang, mereka bisa merebut satu pemain dari tim yang kalah. Intinya, mereka harus terus menang untuk maju ke tahap berikutnya. Untuk saat ini, Bachira menyarankan tidak perlu buru-buru.
itu. Namun, dikarenakan Izagi sangat ingin melawan orang yang ada di hadapannya, dia memutuskan untuk melawannya tak peduli dengan resikonya. Orang yang ingin dia lawan adalah Ito Shirin. Dia merupakan peringkat pertama dan juga adik dari gelandang jenius yang cukup terkenal. Izagi sangat ingin melawannya dan menjadikan dia sebagai timnya.